Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdianawati, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta, asal dari SDN Menteng 02 Pagi. Pada kali ini saya ingin mewawancarai dan berdiskusi kepada kepala sekolah saya, Pak Edi Kusyanto MPD, terkait tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Nah ini nih Pak, saya punya sebuah masalah tentang terkait murid saya yang bernama Ananda Dia sedang terpapir nih Pak. Dimana Bapak tahu kan dua anak tersebut apa ya namanya masih baru ada perkembangan nih Mak anaknya Pak, yang tadinya belum bisa baca sekarang udah alhamdulillah sudah bisa membaca dan merupakan dua anak yang istimewa di kelas saya. Nah, bagaimana nih Pak solusinya untuk apakah nanti dia akan kita naikkan ke kelas berikutnya atau memang dengan segala keputusan yang ada di sekolah kita apakah dia akan tetap tinggal di kelas 4 seperti semula seperti sekarang ini atau seperti gimana ya Pak solusinya nih Pak. Nah, seperti itu saya mau minta solusi kepada Bapak nih terkait masalah tersebut. Nah, dari situasi tersebut, dari dilema etika tersebut tuh apa sih Pak nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi kasus yang saya punya dalam kelas saya ini Pak? Tadi yang pertama itu bagaimana Pak dengan dia siapa ya yang baru bisa baca? Intinya naik apa enggak gitu ya? Iya. Oh, yang lebih tahu kan Ibu ya, penelusuran terhadap capaian mereka. Sepanjang memang pertama ada progres capaian, ada peningkatan ya dari pertama masuk kelas 4 sampai sekarang. Terus bagaimana perilaku dia di kelas? Karena dua unsur itu yang terpenting Bu. Capaian juga ada kenaikan, terus keduanya ada perubahan perilaku yang lebih bagus. Ya mungkin bahasa lebih bisa ngatur diri Bu ya, lebih dewasa itu. Sepanjang ada progres dan perilakunya juga baik dan sepertinya diduga oleh Ibu ada harapan deh ya mungkin bisa dinaikkan. Oke. Berarti tidak ada unsur pelanggaran ya Pak dalam studi tersebut ya Pak. Kalau misalnya kita tidak naikkan karena kita naikkan karena beberapa alasan seperti yang sudah Bapak ajukan tadi ya Pak ya. Iya. Kemudian tidak ada pelanggaran juga ya Pak dalam kasus tersebut terkait kode etik profesi kita. Kemudian apa sih perasaan atau intuisi Bapak nih Pak, apakah yang salah dalam situasi ini nih, misalnya kalau kita tidak naikkan ataupun kita tetap naikkan dengan berbagai macam alasan? Pertama kalau dengan kondisi seperti itu, tapi Ibu sudah betul-betul mendata betul ya tentang capaian dia, ternyata ada perkembangan dalam capaian. Yang dulu mungkin bacanya kurang, sekarang bagus bacanya ya, agak lumayan deh, bisa memahami. Ketika saya memberikan arahan juga dia bisa diam, bisa mendengarkan. Kan berarti dua hal itu kan tercapai ya. Capaiannya meningkat dan perilakunya juga oke, ada peningkatan. Ya kalaupun dinaikkan nggak masalah. Saya pikir sih nggak ada problem ya. Tetapi problemnya atau masalah masalah moralnya adalah ketika Ibu juga tidak melakukan apa-apa terhadap anak itu, terus capaiannya memang nggak ada sama sekali. Bahkan cenderung turun lah itu kalau dinaikkan bermasalah. Tapi ini kan grafiknya kan mulai ya. Mulai perlahan sih Pak. Iya. Dan yang terpenting adalah Ibu harus terbuka nanti dengan berikutnya, kelas berikutnya penyambungnya. Jadi masih ada waktu ya. Masih ada waktu kira-kira 4 bulanan, mungkin bisa memaksimalkan sampai titik maksimal Ibu memberikan bimbingan pada dia dan satunya lagi, semoga bisa naik lagi. Nanti juga saya harus memberitahukan atau menginfokan kepada orang tuanya ya Pak ya. Iya. Terkait hal ini apakah anak Dias kalau jika dinaikkan akan seperti ini, jika tidak dinaikkan juga akan melakukan hal seperti ini. Iya. Jadi harus ada pertimbangan banyak ya Pak ya. Oke, kira-kira nih Pak keputusan yang pas banget yang harus kita ambil nih Pak terkait dua siswa saya ini yang benar-benar tuh memang perlahan itu pada di kelas sebelumnya. Jadi bagaimana nih Pak? Yang paling pas ya Ibu jangan pernah lelah memberikan bimbingan sama dia ya, baik dari sisi capaian materi pelajaran maupun dari sisi perilakunya, biar dua-duanya bisa berjalan. Terus Bu laksanakan, ya mungkin ladang amal untuk Ibu juga ya. Jadi harus ekstra sabar juga ya Pak dalam mengelola dua anak ini yang dimana juga apa ya baru meranjak nih Pak dari nol banget, sekarang udah perlahan gitu. Memang sih butuh bimbingan ekstra sekali ya Pak ya. Dimana saya juga udah seminggu sekali sudah mulai melakukan bimbingan Pak, membaca dan berhitung sih Pak ya.
Terus jadi keputusannya yang tepat kita boleh menaikkan dengan berbagai alasan dan grafik yang memang pantas untuk kita naikkan ya Pak ya. Iya. Dan jika kita tidak naikkan kelas, juga dengan alasan yang tepat sehingga siswa juga tidak down dan juga orang tua juga bisa menerima. Jadi prinsip yang pas tuh Pak untuk keputusan yang saya ambil nanti berarti berpikir ini ya Pak, berbasis rasa apa ya, kayak kita peduli dan kasihan mungkin ya Pak ya untuk dua anak tersebut. Jika tidak naik juga mereka pasti nanti mentalnya akan turun down ataupun tentang apa dengan teman-temannya yang selanjutnya ya Pak. Jadi untuk kasus saya ini butuh pertimbangan yang ekstra dan juga perlu adanya komunikasi dengan orang tua murid ya Pak, terkait apakah dia akan nanti naik atau tidak naik kelas. Setelah Pak, udah ini saya sudah lega nih mendapatkan solusi yang terbaik untuk dua siswa saya yang memang benar-benar ekstra bimbingan dan perlu arahan yang lebih lanjut. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya wawancara kita hari ini. Alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Selamat siang ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu ya.